Sistem Super Devouring. Bab 26 Pertarungan Sengit. Cincin Qiankun. Aku akan membunuhmu. Chen Qiang menutupi perutnya dengan satu tangan, matanya berkilat karena keserakahan. Meskipun metode Ye Xuan adalah sistem melahap, bagi orang luar, ini adalah efek dari cincin Qiankun. Cincin Qiankun tak ternilai harganya. Bahkan jika tidak ada kebencian antara Ye Xuan dan Chen Qiang akan memilih untuk membunuh Ye Xuan. Ye Xuan semula ingin menusuk jantung Chen Qiang, namun tangan kiri Chen Qiang tidak menyerang, jadi ia terpaksa menusuk perutnya. Tusukan cepat 3 pukulan ini juga memberi Ye Xuan awal yang baik, karena dia baru saja menyerang dengan sangat kejam dan lukanya sangat dalam. Selama dia menunda sedikit saja, kekuatan Chen Qiang pasti akan menurun. Namun, Chen Qiang tergoda oleh cincin Qiankun. Pada saat ini, dia ingin membunuh Ye Xuan di tempat, jadi dia langsung memperlihatkan kekuatan tempur puncaknya. Tinju Harimau. Mati. Chen Qiang mengabaikan lukanya dan menyerang Ye Xuan lagi. Tapi langkah lari Ye Xuan lebih baik dari seni bela diri kelas 5 rata-rata, dan dia menghindar lagi. Pada saat yang sama, Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, siap untuk melontarkan 3 hembusan angin lagi. Chen Qiang belajar dari kesalahannya kali ini. Meskipun otaknya dipenuhi oleh keserakahan, dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan Ye Xuan memukulnya lagi. Pada saat itu, dia juga bersiap menghindari 3 serangan Ye Xuan. Namun, setelah melihat tindakannya, Ye Xuan tiba-tiba berhenti dan dengan cepat melangkah mundur. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya menghilang, digantikan oleh busur besi hitam. Apa? Chen Qiang terkejut. Pada saat dia bereaksi, anak panah pemburu angin telah melesat ke arahnya. Engah! Anak panah pemburu angin itu langsung menembus tubuh Chen Qiang, dan darah pun langsung menyembur keluar bagaikan mata air. Haha, ruang melahap ternyata bisa digunakan seperti ini, aku akan membunuhmu. Ye Xuan terkejut sekaligus gembira, ini adalah sesuatu yang baru saja ditemukannya, menggunakan pedang panjang untuk pertarungan jarak dekat dan busur serta anak panah untuk pertarungan jarak jauh. Dengan gabungan keduanya, bahkan Chen Qiang takkan mampu berbuat apa-apa padanya. Aku ingin kamu mati. Chen Qiang dipukul 2 kali, amarahnya membumbung tinggi, dan dia mengangkat kakinya dan bergegas menuju Xuan. Tebasan angin cepat. Busur besi hitam diganti dengan pedang panjang, dan tiba-tiba menebas tubuh Chen Qiang. Ledakan. Gale Slash hancur oleh pukulan Chen Qiang. Kekuatan spiritual keduanya tidak jauh berbeda, jadi Chen Qiang langsung terhempas mundur oleh gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan kekuatan spiritual. Ambil satu lagi anak panahku. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan menarik busurnya lagi, dan anak panah pemburu angin dengan kejam menembus bahu Chen Qiang, melukainya lagi. Meskipun begitu, Chen Qiang bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan pengalaman bertahun-tahun di luar, kemampuan reaksinya melampaui orang biasa, sehingga ia dapat menghindari serangan pada titik-titik vital. Mari kita lihat berapa banyak anak panahku yang bisa kau tahan. Ye Xuan mendengus dalam hatinya dan menarik busurnya lagi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya dingin. Senjata tersembunyi. Ternyata Chen Qiang tidak dipukuli, tetapi sengaja membiarkan Ye Xuan memukulnya sambil melemparkan anak panah pada saat yang bersamaan. Desir. Anak panah itu melewati kepala Ye Xuan, dan Ye Xuan berkeringat dingin. Untungnya reaksinya tidak lambat, kalau tidak, wajahnya akan tertusuk anak panah itu. Namun, setelah mendengar suara langkah kaki di depannya, wajahnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Mati. Chen Qiang bergegas di depan Ye Xuan tanpa tahu kapan, lalu meninjunya. Ledakan. Tinju sebesar kaserole itu mengenai Ye Xuan dengan tepat. Kekuatan tumbukan yang besar meledak dan menghempaskan Ye Xuan. Retakan. Ye Xuan hanya merasakan nyeri tajam di dadanya, seolah-olah beberapa tulang rusuknya patah. Dia menggertakkan giginya dan menghunus pedangnya, membidik ke depan dengan hembusan angin kencang lainnya. Pukulan ini telah melukainya dengan serius. Jika Chen Qiang berhasil menyusulnya lagi, dia pasti akan mati, jadi dia harus menghentikan Chen Qiang. Ledakan. Chen Qiang bersiap memanfaatkan kemenangan untuk mengejar Ye Xuan dan membunuhnya, tetapi dihalangi oleh Gale Slash. Dia mematahkan Gale Slash dengan satu pukulan. Udara dipenuhi asap dan debu, dan ketika dia bergegas keluar, dia menemukan bahwa Ye Xuan telah hilang.
Oh tidak, dia mencoba melarikan diri. Chen Qiang segera bereaksi. Ye Xuan jelas bukan tandingannya, jadi dia ingin melarikan diri. Namun, hari sudah malam dan jarak pandang mulai redup. Ditambah dengan kicauan serangga yang terus-menerus di hutan, dia tidak dapat mendengar dari mana langkah kaki Ye Xuan berasal. Dasar bajingan kecil, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari genggamanku. Aku pasti akan membunuhmu. Sebelum auman Chen Qiang sempat menyebar, suara angin yang tidak biasa terdengar di sekelilingnya. Serangan mendadak. Chen Qiang terkejut sekaligus senang, karena orang yang menyerangnya pasti Ye Xuan. Desir. Beberapa cahaya dingin menyala, dan 3 tusukan berturut-turut Ye Xuan berhasil dihindari oleh Chen Qiang. Namun, saat Ye Xuan hendak melarikan diri dan bersembunyi, dia menemukan sebuah kotak brokat kecil tiba-tiba jatuh dari dada Chen Qiang. Meskipun 3 tusukannya yang beruntun tidak melukai Chen Qiang, namun tusukan itu menusuk pakaiannya. Coba saja. Ye Xuan tidak berbalik dan lari, tetapi melangkah maju dan meraih kotak brokat di tangannya, sambil berteriak dalam hatinya, telan. Ledakan. Sebelum suara dalam benaknya selesai, Ye Xuan ditendang di perut oleh Chen Qiang dan terlempar lagi. Namun, yang tidak disadari Chen Qiang adalah Ye Xuan, yang ditendangnya, tersenyum di udara. Dengan menelan 1 Xiao Huan dan, tuan rumah akan mendapatkan 3 poin menelan. Xiao Huan dan merupakan ramuan berharga yang digunakan oleh para prajurit untuk menerobos. Chen Qiang telah berlatih selama hampir setahun sebelum ia membeli Xiao Huan dan ini. Dia berencana untuk mengambilnya saat dia mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6 dan menerobos ke tingkat ke-7. Tapi saya tidak menyangka Ye Xuan benar-benar mendapatkannya. Tetapi Chen Qiang tidak peduli, karena dia tidak tahu bahwa Ye Xuan bisa melahap. Dia hanya mengira Ye Xuan memiliki cincin Qiankun. Asal dia membunuh Ye Xuan, bukankah benda itu akan kembali ke tangannya? Tapi dia sepenuhnya salah. Setelah Ye Xuan mendapat 3 poin melahap, dia dengan cepat menebas untuk mencegah Chen Qiang mendekat. Sama seperti terakhir kali, Chen Qiang diblokir oleh Gale Slash. Pada saat dia bereaksi, Ye Xuan telah menghilang lagi. Ye Xuan, yang bersembunyi di balik pohon, berpikir cepat dalam benaknya karena takut. Saat ini, dia punya musuh besar. Jika dia tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, Ye Xuan saat ini berpikir bagaimana menggunakan kedua titik ini untuk menyerap titik-titik tersebut dan membunuh Chen Qiang. Jika aku kabur sekarang, Chen Qiang pasti tidak akan bisa menyusul. Namun, jika dia kembali ke kota Lianyun, Qingqing akan berada dalam bahaya. Jadi, Chen Qiang harus mati. Dia berpikir dalam hati, sambil cepat-cepat menelusuri menu sistem devouring untuk melihat apakah ada seni bela diri yang cocok. Ada banyak hal di menu sistem devouring, tetapi beberapa di antaranya hanya dapat ditebus setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti menerobos ke tingkat ke-6 seni bela diri. Haha, aku mengerti. Raungan harimau mengalahkan raungan naga. Mata Ye Xuan berbinar dan dia segera memperoleh keterampilan ini. Salah satu keuntungan membeli teknik dalam sistem devouring adalah Anda dapat mempelajarinya secara instan tanpa harus berlatih keras. Sistem Super Devouring. Bab 27, Pembunuhan yang Berhasil. Seni bela diri yang disebut Tiger Roar Breaking Dragon Roar ini, meski hanya seni bela diri tingkat 5, membutuhkan 3 poin melahap. Dan itu pasti sepadan dengan uang yang dikeluarkan, karena ini adalah seni bela diri Sonic yang dapat langsung mengirimkan serangan Sonic, merangsang otak musuh, dan membuat musuh berhenti sejenak. Chen Qiang, mati. Setelah bertukar seni bela diri ini, Ye Xuan langsung bergegas keluar. Kali ini, dia ingin membunuh Chen Qiang untuk mencegah masalah di masa mendatang. Nak, berikanlah nyawamu kepadaku. Chen Qiang berbalik seketika dan melancarkan pukulan. Namun, ketika tinjunya hendak mendarat pada Ye Xuan tiba-tiba mengumpulkan keberuntungan dan kekuatan spiritualnya, yang mengalir ke tenggorokannya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga, seperti auman harimau. Pada saat yang sama, gelombang suara yang tak terlihat menyebar. Chen Qiang hanya merasakan gemuruh di telinganya, dan rasanya seperti ada puluhan ribu jarum di kepalanya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Pergilah ke neraka. Saat Chen Qiang masih linglung, Ye Xuan datang ke sisinya,
lalu mengayunkan pedangnya, dan tak lama kemudian kepala Chen Qiang melayang. Mati. Celepuk. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan darah berceceran lebih dari 1 meter tingginya. Bos besar ini akhirnya dibunuh oleh Ye Xuan dengan susah payah. Huf, huf. Ye Xuan menatap tubuh Chen Qiang di kakinya dan menghela napas lega. Kunci dari pertempuran ini adalah huandan kecil yang dijatuhkan Chen Qiang. Jika bukan karena itu, Ye Xuan mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan akan ada bahaya ditangkap oleh Chen Qiang. Hampir saja. Kalau aku tahu trik ini sangat berguna, aku tidak akan beralih ke pil roh peledak. Ye Xuan bergumam. Serangan gelombang sonik sangat langka, dan diperkirakan tidak ada satupun di seluruh kota Lianyun. Jika seni bela diri ini digunakan di luar ruangan, kemungkinan besar akan menyebabkan badai berdarah. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini dan juga mempertimbangkan apakah akan menjualnya kepada keluarga Ye. Setelah Chen Qiang meninggal, Ye Xuan mencari jasadnya beberapa saat, namun tidak menemukan sesuatu yang berharga. Pada saat itu, dia kembali dengan cara yang sama dan menemukan pengawal keluarga Chen tidak dapat berjalan. Tuan kedua. Pengawal keluarga Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak saat dia melihat sosok yang berjalan perlahan ke arahnya tidak jauh darinya. Namun, setelah ia selesai bicara, sosok itu tidak memberikan respons apapun, hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Ye Xuan? Sebuah kemungkinan terlintas di benak pengawal keluarga Chen. Dia bisa mendengar teriakan Ye Xuan dan Chen Qiang tadi, tetapi dia tidak tahu siapa yang selamat pada akhirnya. Pada saat ini, Ye Xuan sudah berjalan ke sisinya. Tuan keduamu sudah mati. Katakan padaku, di mana gadis yang kau culik? Ye Xuan bertanya meskipun terluka parah. Setelah melihat wajah Ye Xuan, hati pengawal keluarga Chen menjadi dingin. Chen Qiang merupakan seorang seniman bela diri di tingkat menengah ke-6, namun ia tewas di tangan Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Tapi, itulah kebenarannya. Pengawal keluarga Chen masih dalam keadaan terkejut, ketika tiba-tiba cahaya dingin menyala, dan Ye Xuan telah mengarahkan pedang ke lehernya, dan berkata dengan suara dingin, aku memberimu 3 detik. Jika kamu tidak menjawab, turunlah dan temani tuanmu yang kedua. 3, 2. Tidak, tidak, aku akan memberitahumu, itu ada di sebuah rumah di sebelah barat kota, lokasi tepatnya adalah. Pengawal keluarga Chen tidak ingin mati, jadi dia segera mengaku. Baiklah, kalau ucapanmu benar, aku akan memberimu 5.000 tael perak. Namun, kalau bohong, kau akan dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Ye Xuan berkata dengan dingin, lalu menemukan beberapa tanaman merambat, mengikat pengawal keluarga Chen, dan menyumpal mulutnya pada saat yang sama. Meskipun pengawal keluarga Chen mengaku, Ye Xuan tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Bagaimana jika dia berbohong? Lalu siapakah yang tahu di mana Sue Qingqing berada? Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ye Xuan segera bergegas kembali ke kota Lianyun. Di halaman di kota Lianyun. Cek cek cek, gadis kecil ini begitu lembut dan cantik. Tuan kedua berkata bahwa jika dia tidak kembali malam ini, maka gadis kecil ini akan menjadi milik kita. Kemana tuan kedua pergi? Bagaimana aku tahu? Tapi karena tuan kedua berkata begitu, mengapa kita berdua tidak bersenang-senang dulu? Tuan kedua sepertinya tidak menyukai wanita. Itu ide yang bagus. Halaman dipenuhi suara tawa cabul 2 orang dan rengekan seorang gadis muda. Jelas sekali gadis ini adalah Sue Qingqing. Dia ingat bahwa dia awalnya sedang makan malam di sebuah restoran. Dia tiba-tiba tertidur ketika sedang makan. Ketika dia terbangun, dia mendengar percakapan antara 2 orang itu. Dia ingin segera berteriak, tetapi mulutnya tersumbat kain dan dia tidak dapat berbicara. Di dalam kegelapan, 2 sosok perlahan berjalan ke arahnya, tetapi Sue Qingqing yang anggota tubuhnya terikat, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa, matanya penuh air mata, dan dia sudah menangis seperti orang yang menangis. Jangan cemas, gadis kecil. Kami akan segera memberimu makan. Saat kata-kata itu terucap, terdengar suara orang membuka pakaian. Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah yang pertama dan terakhir kali. Sekarang giliranku. Baiklah, saudara kedua, kamu masih saja cerewet soal itu. Mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Mari kita bergantian.
Sue Qingqing ingin mati sekarang, tetapi mulutnya disumbat kain, jadi dia tidak bisa berbicara, apalagi menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Terlebih lagi, anggota tubuhnya diikat dan dia tidak bisa bergerak. Jika dia ingin bunuh diri, dia hanya bisa mengandalkan batu besar di sebelahnya. Namun, saat dia hendak membenturkan kepalanya ke tembok, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar halaman, lalu pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Ada dua kilatan cahaya dingin, dan kedua sosok di depan Sue Qingqing terjatuh ke belakang. Sue Qingqing tercengang. Mungkinkah ada seorang guru yang lewat, mendengar percakapan mereka berdua, lalu menyelamatkannya? Atau, apakah dia ingin menyandera dia dan melakukan segala macam hal padanya? Namun saat mendengar suara orang itu datang, syarafnya yang tegang akhirnya rileks dan dia pun jatuh ke pelukan orang itu. Pria yang bergegas itu adalah Ye Xuan, yang berlari kembali ke kota Lianyun dalam keadaan terluka. Jangan menangis, bantu aku kembali ke keluarga Ye. Aku terluka parah dan aku akan mati. Wajah Ye Xuan pucat, dan dia menggunakan pedangnya untuk memotong tali pada Sue Qingqing. Dia baru saja bertarung sengit dengan Chen Qiang dan memperoleh 3 poin devouring. Dia tidak berubah menjadi Hundred Flower Dew tetapi menjadi Tiger Roar dan Dragon Roar. Selain itu, dia terus berlari kembali dan tubuhnya terluka parah. Pada saat ini, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Diperkirakan siapapun yang mencapai tingkat keempat seni bela diri dapat membunuhnya. Maafkan aku, Sue Qingqing membantu Ye Xuan berdiri sambil menangis, lalu bergegas kembali ke rumah Ye. Dalam perjalanan, kesadaran Ye Xuan dengan cepat memudar, jadi Sue Qingqing hanya menggendongnya di punggungnya dan berlari kembali ke rumah Ye. Setelah mereka berdua kembali ke keluarga Ye, Ye Xuan sudah pingsan, tetapi sebelum pingsan, dia memberitahu Sue Qingqing tentang perselingkuhan Chen Qiang. Setelah Ye Zhang dan keempat tetua mengetahui hal ini, mereka segera membawa sejumlah besar obat penyembuh. Ye Xuan sekarang adalah masa depan keluarga Ye. Jika dia meninggal, maka semuanya akan hancur. Untungnya, luka-luka Ye Xuan masih bisa diperbaiki. Dengan bantuan berbagai ramuan berharga, dia akhirnya stabil. Sistem Super Devouring. Bab 28, Kebohongan. Malam itu, seluruh keluarga Ye gempar, tetapi Ye Zhang dan keempat tetua serta orang-orang tingkat tinggi lainnya sangat terkejut hingga mereka bisa menelan telur. Ye Xuan benar-benar membunuh Chen Qiang dari keluarga Chen, yang merupakan seniman bela diri di tingkat menengah ke-6. Dan Ye Xuan baru berusia 15 tahun. Apakah dia masih manusia? Setelah Ye Zhang dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka segera mengirim orang ke hutan untuk membunuh penjaga dan mengubur tubuh Chen Qiang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah malam pemulihan, luka-luka Ye Xuan telah sedikit pulih. Ketika dia bangun, dia menemukan dua sosok cantik tergeletak di samping tempat tidurnya, Sue Qingqing dan Liuer. Wah, sakit sekali. Ye Xuan duduk, menutupi dadanya dan mengerutkan kening. Meskipun pil dan obat penyembuh yang diminumnya kemarin adalah yang terbaik di keluarga Ye, efeknya jelas tidak sebaik embun 100 bunga, jadi mungkin butuh waktu beberapa lama baginya untuk pulih. Kamu Xuan, kamu sudah bangun. Sue Qingqing yang ada di sebelahnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia takut Ye Xuan akan mengalami beberapa gejala di tengah malam, jadi dia tidak tidur tadi malam. Suara Sue Qingqing juga membangunkan Liuer. Dia bukan seorang pejuang, jadi dia tidak bisa bertahan seperti Sue Qingqing. Wah, Tuan Muda, Anda sudah bangun. Liuer ketakutan setengah mati. Liuer baru saja bangun dan segera bergegas menghampiri Ye Xuan, memeluknya dan mulai menangis. Baiklah, Liuer, kau pegang lukaku. Urat-urat di dahi Ye Xuan muncul dan dia menarik napas. Mendengar ini, Liuer juga buru-buru melepaskannya. Ye Xuan membelai rambutnya dan berkata, Tuan Muda tidak akan mati semudah itu. Tuan kedua dari keluarga Chen berada di tingkat ke-6 menengah seni bela diri, tetapi dia dibunuh olehku. Baiklah, pergi dan beritahu paman, aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Liuer akan pergi sekarang. Liuer buru-buru bangkit dan keluar. Setelah dia pergi, Sue Qingqing menatap Ye Xuan dengan hati-hati dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Tapi mungkin butuh waktu 10 hari atau setengah bulan untuk pulih dengan kecepatan seperti ini.
Ye Xuan menghela nafas. Benar-benar mustahil baginya untuk berbaring di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan beberapa poin devouring dan menukarnya dengan sebotol embun 100 bunga untuk diminum. Untung saja kamu datang tepat waktu kemarin, kalau tidak aku akan. Sue Qingqing tersipu dan merinding ketika mengingat kejadian tadi malam. Haha, kalau tidak, kau pasti sudah dihabisi oleh kedua orang tua itu. Ye Xuan menyeringai. Wah! Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sue Qingqing menepuk pahanya dan berkata dengan genit, apa yang kamu bicarakan? Aku akan menamparmu sampai mati jika kamu mengatakannya lagi. Lagi pula, kamulah yang menyebabkan semua ini sejak awal, jadi jangan harap aku akan menikahimu. Ye Xuan patah hati dan berkata tanpa daya, siapa yang memintamu menikah denganku? Ada begitu banyak gadis cantik di jalan. Apa? Kau bandingkan aku dengan mereka. Sue Qingqing melotot ke arah Ye Xuan dan menamparnya lagi. Ya, mereka tidak sebaik kamu. Ye Xuan menjawab dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama berpikir dalam hatinya, tentu saja mereka tidak sekejam kamu. Dalam ingatannya, Sue Qingqing adalah seorang dewi saat dia masih kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat dia melihatnya lagi beberapa tahun kemudian, dia telah menjadi seorang tomboy. Dunia ini sungguh berubah-ubah. Tak lama kemudian, Ye Zhang dan keempat tetua tiba. Ketika mereka melihat Ye Xuan telah pulih, mereka sangat gembira dan bahkan lebih bahagia daripada saat Ye Xuan kembali ke keluarga Ye. Kekhawatiran mereka membuat Ye Xuan merasa sedikit tidak nyaman, jadi Ye Xuan bertanya langsung, Paman, apakah mayat Chen Qiang dan mayat-mayat di rumah di sebelah barat kota sudah dibersihkan? Aku sudah mengirim orang untuk mengurusnya. Keluarga Chen pasti tidak akan menemukan petunjuk apapun. Tapi kamu, bagaimana kamu membunuh Ye Zhang? Ye Zhang menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu mereka sepanjang malam. Saat itu aku menyergapnya, dan dengan bantuan pil roh peledak yang kudapat dari 18 Gunung Lianyun, aku berhasil menembus ke tingkat ke-6 menengah ilmu bela diri, sehingga aku berhasil membunuhnya. Ye Xuan mengarang alasan. Apa? Pil roh peledak? Ye Zhang berseru, tetapi ketika dia memikirkannya, ini sepertinya bukan intinya, jadi dia berteriak lagi, pil roh peledak dapat meningkatkan level seorang prajurit untuk sementara. Itu sangat berharga. Jadi, sebelum meminumnya, kamu sudah menembus ke tingkat ke-6 seni bela diri. Ya, Ye Xuan tidak menyembunyikannya kali ini dan langsung mengangguk. Ledakan. Setelah mendapatkan konfirmasi Ye Xuan, semua orang termasuk Sue Qingqing terkejut. Pada usia 15 tahun, ia telah mencapai tingkat ke-6 seni bela diri. Dia benar-benar seorang jenius yang super. Jika dia ditempatkan di Sekte Liyun, dia pasti akan diberikan pelatihan terfokus dan bahkan menjadi murid orang kuat. Hahaha, Tuhan memberkati keluarga Ye kita. Prestasimu di masa depan setidaknya akan mencapai tingkat ke-8 seni bela diri, atau bahkan tingkat ke-9 atau ke-10. Kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam roh sejati. Ye Zhang sudah sedikit tidak sadarkan diri. Alam roh sejati merupakan satu tingkat di atas tingkat ke-10 seni bela diri. Dikatakan bahwa pemimpin Sekte Liyun merupakan ahli alam roh sejati. Ye Zhang dan keempat tetua merasa senang sejenak, lalu berkata, Ye Xuan, semakin kuat dirimu, semakin banyak penghargaan yang akan kamu dapatkan setelah memasuki Sekte Liyun. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Oh, kalau begitu aku tidak akan sopan. Mata Ye Xuan berbinar. Apa yang kurang darinya saat ini? Tentu saja itu uang. Perak. Ketika saya berlatih di 18 Gunung Lianyun, saya tidak sengaja menerima warisan dari seorang senior. Dia berkata bahwa fisik saya sangat istimewa dan saya dapat menelan harta alam apapun dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Jadi, jika Anda memiliki barang bagus, berikan saja kepada saya. Ye Xuan mengarang alasan lain. Apa? Ye Zhang dan yang lainnya terkejut lagi. Bentuk tubuh apakah ini? Ye Xuan, apakah kamu bercanda? Harta karun alam apapun yang dikonsumsi dapat diubah menjadi kekuatan spiritual. Ye Zhang bertanya dengan tidak percaya. Paman, menurutmu apakah aku bisa berubah dari orang yang tidak berguna menjadi ahli bela diri tingkat 6 dalam waktu sesingkat itu? Ye Xuan menoleh dan bertanya. Sungguh, kecepatan kultivasi ini benar-benar unik dan menakjubkan.
Bahkan di Sekte Liu Yun, diperkirakan belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya tetua pertama dengan setengah ragu. Mungkin harta karun langka senilai 10 juta tael perak. Tentu saja, senjata dan sejenisnya juga bagus. Aku bisa melahap apa saja dengan tubuhku, bahkan mayat monster. Ye Xuan tidak bermaksud menyembunyikannya. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatannya. Jika keluarga Ye dan keluarga Chen bertarung, dia akan dapat membantu. Sesuatu yang bernilai 10 juta tael perak hanya bisa membuatmu menerobos satu kali. Ye Zhang menelan ludah. Yah, karena fisikku yang istimewa, konsumsinya lebih besar dari latihan biasa. Tapi jangan khawatir, Paman. Senior meninggalkan beberapa keterampilan dalam pikiranku. Selama alamku ditingkatkan, aku akan dapat mengingat keterampilan ini, dan kemudian aku akan dapat memberi kompensasi kepada keluarga. Galloping Step, Gale Sword Technique, dan Wind Chasing Archery Technique yang aku gunakan untuk membunuh Chen Song sebelumnya semuanya berasal dari sini. Kata Ye Xuan. Sistem Super Devouring. Bab 29, Seni Menelan Pedang. Ini. Ye Zhang dan yang lainnya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Harta karun keluarga Ye kita diperkirakan hanya lebih dari 10 juta tael perak. Ye Zhang ragu-ragu. Pada saat ini, Liu Er, pergi ambil kertas dan pena. Ye Xuan tiba-tiba berkata kepada Liu Er, dan setelah beberapa saat, Liu Er kembali. Kemudian, Ye Xuan menuliskan gelombang suara Tiger Roar Breaking Dragon Roar di depan Ye Zhang dan yang lainnya. Apa? Seni bela diri Sonic, ini. Ye Zhang dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Keempat tetua di belakang gemetar karena takjub. Mereka semua adalah prajurit di tingkat ketujuh seni bela diri, dan mereka semua dapat melihat sifat luar biasa dari seni bela diri ini. Seni bela diri tingkat 5 Tiger Roar Breaks Dragon Roar jelas sama bagusnya dengan seni bela diri tingkat 6 dalam hal gerakan tubuh. Saya perkirakan nilainya setidaknya 5 juta tael perak. Tetua pertama klan itu berkata dengan ngeri. Sekarang, Ye Zhang dan yang lainnya mempercayainya. Mereka belum pernah mendengar seni bela diri ini. Dengan seni bela diri ini, kekuatan keluarga Ye kita secara keseluruhan akan meningkat 1 atau 2 tingkat. Saat itu, tidak akan ada masalah untuk menghadapi keluarga Chen. Setelah Ye Zhang selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Xuan, baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk mengambil semua barang bagus di rumah harta karun. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi dan kembali tidak lama kemudian, dan dia secara pribadi membawa peti harta karun yang besar. Ini semua inventaris keluarga Ye, senilai sekitar 13 juta tael perak. Ye Xuan, keluarga Ye mengandalkanmu. Ye Zhang berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ye Xuan. Alasan mengapa dia bersedia memberikan semua sumber daya kultivasi ini kepada Ye Xuan adalah karena selama dia bisa memusnahkan keluarga Chen, maka semua yang ada di keluarga Chen akan menjadi milik keluarga Ye, bukan? Baiklah, Paman, kalian keluar dulu. Ye Xuan mengusir semua orang, dan kemudian mulai melahap harta karun ini satu persatu. Ramuan obat, pil, mineral, dan senjata semuanya dilahap oleh Ye Xuan. Dia awalnya menelan huandan kecil senilai 3 juta tael. Sekarang dengan hal-hal ini, dia pasti akan mampu menerobos ke tingkat menengah ke-6 seni bela diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua harta langka ini dilahapnya, dan dia juga menerobos dengan suara perintah sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mencapai tingkat menengah ke-6 seni bela diri. Saat ini, poin melahapnya berjumlah 13 poin. Pada saat itu juga ia langsung menukarkan sebotol embun 100 bunga dan meminumnya. Embun 100 bunga merupakan hal baik yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka dalam tubuh. Ia memperkirakan hanya butuh 1 hari untuk pulih ke kondisi puncaknya. 100 Flower Dew memerlukan 1 poin melahap, jadi dia masih punya 12 poin. Selanjutnya, ia menukarkan poin-poin melahap ini dengan beberapa seni bela diri tingkat 5. Di keluarga Ye, tulang punggung keluarga masih para pendekar bela diri tingkat 6 dan 5, jadi menukar dengan bela diri tingkat 5 adalah yang terbaik. Paman, ini adalah 6 seni bela diri tingkat 5 dan 1 seni bela diri tingkat 6. Anda harus segera meminta seseorang untuk menyalinnya dan membiarkan anggota klan mempelajarinya.
Selain itu, jika memungkinkan, jual langsung ke keluarga Lin. Saya masih membutuhkan banyak sumber daya untuk kultivasi. Ye Xuan menyerahkan beberapa seni bela diri. Ye Zhang mengambil setumpuk seni bela diri senilai puluhan juta tael perak. Tangannya gemetar, dan dia buru-buru berkata, "Oke, oke, saya akan meminta seseorang untuk menyalinnya segera." Dia bisa melihat bahwa seni bela diri kelas 5 ini jauh lebih baik daripada seni bela diri keluarga Ye. Nilai total yang ditambahkan pastinya lebih dari 13 juta tael perak. Setelah melihat Ye Zhang dan yang lainnya pergi, Ye Xuan juga pingsan. Selama waktu yang singkat itu, ia merasa seperti kembali ke masa sekolahnya, menyalin pekerjaan rumah di pagi hari, dan tangannya sangat sakit. "Tuan, Anda telah bekerja keras. Biarkan Liuer membantu Anda memijat bahu Anda." Liuer berjalan tepat di belakang Ye Xuan dan mulai memijat bahunya. Sue Qingqing yang sedari tadi terdiam akhirnya bertanya, "Apakah fisikmu nyata?" "Tentu saja itu benar." Ye Xuan mengangguk dengan nyaman. "Tetapi, ada senjata di dalam kotak itu," Sue Qingqing berkata dengan sedikit tidak percaya. "Jika kau tidak percaya padaku, bawalah pisau dan aku akan menelannya agar kau melihatnya." Ye Xuan menjawab tanpa berpikir. Tanpa diduga, Sue Qingqing benar-benar mengeluarkan pisau kecil dan menyerahkannya kepada Ye Xuan, "Ambillah." Ye Xuan tidak berdaya, tetapi dia sudah terekspos, jadi dia mungkin juga harus menunjukkannya sekali. Dia mengambil pisau itu dan memasukkan bilah pisau itu ke dalam mulutnya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Tuan, hati-hati." Liuer di belakangnya berkata dengan sangat khawatir. Pada saat ini, Ye Xuan bertepuk tangan dan menelan seluruh pisau. Tentu saja, setelah dia menusukkan pisau itu dengan cepat menyusut dan tertelan. "Kau benar-benar menelannya. Fisikmu sebenarnya nyata." Mata Sue Qingqing hampir keluar. Dia berdiri di depan Ye Xuan dan melihatnya menelan pisau dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang dia harus mempercayainya meskipun dia tidak mau. "Tentu saja. Senior misterius itu berkata bahwa aku memiliki tubuh yang dapat melahap dan dapat melahap seluruh dunia. Jika kau tidak percaya padaku, maju saja selangkah dan aku akan menelanmu juga." Ye Xuan tiba-tiba mengancam. "Jika kau berani menelanku, aku akan membuat lubang besar di perutmu." Sue Qingqing sedikit marah, tetapi sesaat kemudian, wajah kecilnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Setelah masalah ini terselesaikan, bisakah kamu membantuku?" "Bantuan apa?" Ye Xuan mengangkat alisnya. "Kita bicarakan nanti kalau sudah waktunya. Jangan khawatir, kalian pasti akan mendapatkan hasil panen yang besar." Sue Qingqing sengaja membuat Ye Xuan penasaran dan tidak memberitahunya. "Ini sangat misterius. Mari kita bicarakan ini setelah masalah ini terselesaikan." Ye Xuan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, ada musuh yang kuat di depan mata. Meskipun jasad Chen Qiang telah dikuburkan, Chen Qiang menghilang tepat setelah kembali ke kota Lianyun. Keluarga Chen pasti akan melakukan pencarian besar-besaran dan akan dapat mengetahui hubungannya dengan Ye Xuan dalam beberapa hari. Lagi pula, setiap keluarga memiliki mata-mata di 4 gerbang kota utama. Ye Xuan kembali larut malam itu, dalam keadaan terluka parah dan berlumuran darah. Setelah Ye Xuan meminum embun 100 bunga, dia tinggal di kamarnya untuk beristirahat dengan baik. Dia beristirahat selama setengah hari, dan pada sore hari, Ye Zhang datang menemuinya lagi. "Ye Xuan, aku sudah meminta orang-orang untuk menyalin beberapa salinan dari seni bela diri itu. Ini satu salinan lagi yang akan aku jual ke keluarga Lin. Kau bisa ikut denganku," kata Ye Zhang. "Pergi ke keluarga Lin." Ye Xuan ragu-ragu sejenak. Nenek moyang keluarga Lin dan keluarga Ye adalah orang yang sama, jadi hubungan kedua keluarga tersebut sangat baik dan mereka sering melakukan perkawinan campur. Lin Suir sebelumnya sudah bertunangan dengan Ye Xuan. Namun sesuatu terjadi kemudian. Ye Xuan memperoleh sistem pelahap dan kehilangan seluruh kultivasinya, jadi keluarga Lin datang untuk membatalkan pertunangan. Ye Xuan juga menerima hadiah pertunangan 3 kali lipat, yang membuat kedua belah pihak tidak senang. "Oke." Ye Xuan mengangguk. Bagaimanapun, wajahnya adalah bagian tubuh yang paling defensif. "Bagaimana dengan lukamu?" Ye Zhang tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. "Tidak apa-apa. Aku sudah minum banyak obat. Lukaku akan segera sembuh." Ye Xuan melambaikan tangannya.
Setelah itu, dia mandi dan mengganti pakaiannya. Sistem Super Devouring. Bab 30, Perjalanan ke Keluarga Lin. Kemudian, Ye Xuan mengikuti Ye Zhang ke keluarga Lin. Dia memperkirakan bahwa seni bela diri ini dapat ditukar dengan 10 juta tael perak lagi, dan saat itu, dia mungkin dapat membuat terobosan lainnya. Akan tetapi, seiring meningkatnya levelnya, dia tidak yakin lagi tentang sumber daya yang dia perlukan untuk wilayahnya. Dia mungkin membutuhkan 10 juta tael perak lagi, atau mungkin 15 juta tael perak. Namun, sumber daya yang dibutuhkannya pasti akan meningkat tajam setiap saat. Kali ini, Ye Zhang hanya membawa Ye Xuan ke keluarga Lin. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan rahasianya. Meskipun keluarga Lin dan keluarga Ye baik-baik saja dan memiliki nenek moyang yang sama, mereka terpisah oleh begitu banyak generasi sehingga tidak seorang pun dapat memastikannya. Segera, Ye Zhang membawa Ye Xuan ke keluarga Lin. Setelah melihat Ye Zhang, para pengawal keluarga Lin langsung memperbolehkan mereka masuk. Di ruang resepsi keluarga Lin, Ye Xuan bertemu lagi dengan kepala keluarga Lin, Lin Ming, yang datang untuk membatalkan pertunangan hari itu. Saudara Ye, apa yang membawamu ke sini? Lin Ming memasuki lobi dan berjalan cepat. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia juga tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keributan yang disebabkan Ye Xuan sebelumnya? Oh, saya datang ke sini kali ini karena saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda, Saudara Lin. Ye Zhang menjawab sambil tersenyum. Masalah ini sangat penting, dan Ye Zhang tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia langsung ke intinya dan menceritakan semuanya. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta bahwa Ye Xuan mencapai terobosan dengan menelan harta karun. Apa? Dia berada di tahap tengah seni bela diri tingkat ke-6, membunuh Chen Qiang, dan memperoleh warisan dari seorang guru di 18 Gunung Lianyun. Setelah mendengarkan cerita Ye Zhang, Lin Ming juga terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang remaja berusia 15 tahun berada di tahap tengah seni bela diri tingkat ke-6. Keluarga Lin juga memiliki banyak talenta muda, namun yang paling berbakat hanya berada di tingkat tengah keempat seni bela diri pada usia 15 tahun, dan itu pun puluhan tahun yang lalu. Namun, tingkat kultivasi Ye Xuan sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Lin Ming tidak dapat mempercayainya. Dia berjalan ke sisi Ye Xuan dan merasakannya. Benar saja, itu adalah fluktuasi kekuatan spiritual dari seni bela diri tingkat menengah ke-6. Apakah ini kehancuran legendaris yang diikuti oleh pembangunan? Lin Ming tidak dapat menahan diri untuk berkata, sambil bergumam dalam hatinya, jika Lin Suir tidak disukai oleh tuannya, maka Ye Xuan pasti akan menjadi menantu terbaik bagi keluarga Lin. Saya harus berterima kasih kepada paman saya atas 2 pil pengumpul roh. Ye Xuan berdiri dan mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kalau bukan karena kedua pil pengumpul roh itu, mungkin dia tetap orang yang tidak berguna, tidak bisa mengaktifkan sistem pelahap, apalagi bisa meraih apa yang diraihnya saat ini. Kamu tampaknya masih peduli dengan pembatalan pertunangan keluarga Linku. Lin Ming berkata tanpa daya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku dengan tulus berterima kasih kepada pamanku, dan aku percaya pada takdir. Jika itu milikku, maka itu akan menjadi milikku, dan jika itu bukan milikku, aku tidak akan memaksakannya. Haha, keponakan, biarkan saja. Lin Ming mengangguk puas. Tiba-tiba dia punya rencana lain di benaknya dan berkata, bagaimana kalau begini? Nanti aku akan kumpulkan semua gadis yang belum menikah di keluarga Linku. Keponakan, kamu bisa lihat-lihat, siapa tahu ada yang kamu suka. Paman, kita bicara soal bisnis dulu. Ye Xuan merasa malu. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Lin Ming. Lin Ming ingin mengumpulkan gadis-gadis di keluarga Lin dan membiarkannya memilih satu persatu. Tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia memilih beberapa. Kemudian, Ye Zhang mengeluarkan semua seni bela diri yang telah disalin dan dijilid dan menyerahkannya kepada Lin Ming. Ini adalah. Lin Ming mengambilnya dan melihatnya dengan heran, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, seni bela diri ini sepertinya tidak pernah muncul di kota Lianyunku. Ya, ini ditinggalkan oleh guru itu di benak Ye Xuan, jadi aku mengambilnya secara khusus, ingin menukarnya dengan beberapa sumber daya kultivasi. Saudara Lin,
Kamu juga tahu bahwa kualifikasi Ye Xuan sekarang luar biasa. Jika dia memasuki Sekte Liyun, dia pasti akan menjadi fokus pelatihan, jadi aku ingin melatihnya dengan segenap kekuatanku. Ketika dia memasuki Sekte Liyun, dia mungkin langsung diperhatikan oleh para tetua Sekte Liyun dan diterima sebagai murid pribadi. Ye Zhang juga berkata, "Saudara Ye benar. Dengan kualifikasi keponakanku, dia cukup memenuhi syarat untuk diterima sebagai murid oleh para tetua Sekte Liyun." Lin Ming juga orang yang lugas. Dia segera menilai bahwa kekuatan Ye Zhang 2 tingkat lebih tinggi dari Ye Zhang, mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Semakin dia memperhatikannya, semakin terpesona dia jadinya. Kemudian ia memperkirakan jika ia membawanya ke kota besar untuk dilelang, harganya paling sedikit akan mencapai 15 juta tael perak. Pada saat ini, Lin Ming ingin menikahkan gadis dari keluarga Lin dengan keluarga Ye, jadi dia langsung menawarkan harga 15 juta tael, yang dianggap sebagai hal yang wajar. Semakin baik Ye Xuan, semakin baik pula keluarga Lin. Penjaga Sekte Tianyuan sebelumnya yang bernama Yu Jin sebenarnya tidak meninggalkan apapun untuk keluarga Lin. Dia hanya memberikan beberapa nasihat kepada orang tua keluarga Lin. Kalau tidak, Lin Ming tidak akan tertarik dengan hal-hal ini. Masalah seni bela diri telah diselesaikan, jadi hal berikutnya adalah urusan keluarga Chen. Saudara Lin, sekarang setelah Ye Xuan membunuh Chen Qiang, masalah ini mungkin akan segera diketahui oleh keluarga Chen. Saat itu, keluarga Chen pasti akan berperang dengan keluarga Yeku. Aku harap. Sebelum Ye Zhang selesai berbicara, Lin Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Ye, jangan khawatir. Keluarga Lin dan keluarga Ye memiliki hubungan darah. Jika keluarga Chen berani datang, keluarga Linku pasti akan membantu. Namun, keluarga Chen sangat dekat dengan keluarga Wu di rumah tuan kota baru-baru ini, dan aku khawatir." "Apa? Ada hal seperti itu?" Ye Zhang terkejut. Di antara 4 keluarga besar di kota Lianyun, selain Ye, Lin, dan Chen, ada juga keluarga Wu, yang merupakan keluarga penguasa kota. Penguasa kota memiliki tim pengawal kota yang besar. Jika mereka membantu keluarga Chen, bahkan keluarga Ye dan Lin pun harus berpikir 2 kali. Baiklah, ini berita yang baru saja kudapatkan. Tapi jangan khawatir, saudara Ye. Senior Yu memberi ayahku beberapa nasihat sehari sebelum dia pergi. Ayahku sekarang sedang menyendiri. Selama dia keluar, bahkan keluarga Wu tidak akan bisa membuat masalah. Lin Ming berkata perlahan. Ye Zhang tentu saja mengerti siapa yang dimaksud Senior Yu. Senior Yu ini adalah Yu Jin, penjaga Sekte Tianyuan yang datang bersama Lin Ming ke keluarga Ye untuk membatalkan pertunangan hari itu. Pada saat yang sama, Ye Zhang juga ingat bahwa lelaki tua dari keluarga Lin telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7. Jika dia berhasil menerobos kali ini, dia akan mencapai seni bela diri tingkat ke-8. Pada saat itu, mengapa Anda takut pada keluarga Wu? Haha, kalau begitu aku akan memberi selamat pada orang tua itu terlebih dahulu. Ye Zhang juga tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih, saudara Ye. Lin Ming juga mengepalkan tinjunya. Di kota Lianyun, kekuatan tempur tertinggi berada di puncak ke-7 seni bela diri. Selain lelaki tua dari keluarga Lin, orang lainnya adalah ayah dari penguasa kota Lianyun. Selama lelaki tua dari keluarga Lin itu berhasil menerobos, dia akan menjadi orang terkuat di kota Lianyun. Dengan kehadirannya, keluarga Lin dan keluarga Ye akan baik-baik saja. Namun, hal ini membutuhkan lelaki tua dari keluarga Lin untuk berhasil menerobos. Sekarang keluarga Ye masih kekurangan waktu, jadi mereka harus segera meningkatkan kekuatan keluarga secara keseluruhan untuk berjaga-jaga.